kita bahas tentang antidepresan. Depresan ini, kembali sebelum kita membahas mekanisme kerja obatnya, kita lihat dulu tangga eksitabilitas sistem saraf pusatnya. Seperti apa aktivitas listrik pada pasien-pasien depresi. Ternyata orang depresi itu dari homeostasis terjadi penurunan eksitabilitas saraf pusat, gitu ya. Jadi aktivitas listrik di saraf pusatnya menurun. Nah, ini kenapa kok bisa menurun? Karena ada namanya neurotransmitter yang bertugas atau bertanggung jawab untuk itu rilisnya kurang atau setelah dirilis segera diambil kembali. Jadi reuptake-nya terlalu cepat atau terlalu banyak ya. Apa neurotransmitternya ini? Serotonin atau 5-hidroksitriptamin dan katekolamin. Nanti Anda lihat lagi ya, norepinefrin, epinefrin, dan dopamin. Tapi kalau dalam hal ini dia lebih ke norepinefrin dan serotonin. Nah, depresi atau biasanya disebut juga dengan istilah MDD, Major Depressive Disorder, kalau Anda baca dari Katsu, itu kondisi yang mana seseorang mengalami penurunan mood. Nah, kalau seseorang mengalami penurunan mood dalam 1-2 hari atau setelah dia misalnya ya, gagal melewati ujian akhir mata kuliah, paling 1-2-3 hari lah kita pikirkan, kita renungkan dan sesali, begitu kan? Tetapi kalau lalu itu berlangsung lama, bahkan lebih dari sama dengan 2 minggu, umumnya 2-3 minggu, 1 bulan, berbulan-bulan, nah itu tidak wajar gitu ya. Ini bisa juga terjadi pada orang-orang yang mengalami penurunan ketertarikan terhadap aktivitas. Kalau misalnya Anda aktivitas sehari-hari karena mahasiswa pergi ke kampus. Nah, kok ini penurunan ketertarikan terhadap aktivitas ke kampus? Kalau bilang kata kampus saja, aduh saya tidak mau, saya merasa tidak tertarik, saya tidak ingin pergi ke kampus dan lain-lain. Atau ada penurunan kesenangan terhadap aktivitas tertentu atau hobi malah ya. Biasanya kok suka bermain futsal. Ini setelah diajak, tidak, saya tidak mau bergabung. Ajak lagi, ada alasan begini-begini dan seterusnya. Menarik diri dari komunitas atau dari lingkungan sosial. Jadi biasanya dia akan menyendiri, cenderung untuk menyendiri ya, karena dia menarik diri dari kondisi yang dalam tanda kutip menurut dia ramai, karena dia moodnya jelek, moodnya rendah, tidak bersemangat dan tidak ada ketertarikan terhadap sesuatu. Selain itu biasanya mereka ditandai dengan gangguan tidur dan nafsu makan. Kalau dulu Ibu pernah buat penelitian pada orang diabetes mellitus ya, salah satu penyakit kronis yang banyak nantinya atau akibat banyak istilahnya komplikasi atau kondisi yang menyertai setelah seseorang terdiagnosa diabetes mellitus adalah salah satunya itu depresi. Mengapa? Minum obatnya banyak gitu ya, atau mungkin pasien yang sudah harus suntik insulin, sedangkan HbA1c-nya karena dia tidak teratur lalu turunnya lama atau bahkan tidak turun, harus melakukan aktivitas fisik tertentu, makanannya diatur sedemikian rupa, biasanya mereka cenderung depresi. Nah, depresinya tapi lebih ke arah depresi ringan. Ada tools namanya Patient Health Questionnaire, PHQ-9 ya. Ada pertanyaannya ada 9 dari PHQ-9, Patient Health Questionnaire. Di situ dia akan klasifikasikan seseorang ke dalam 3 tingkatan depresi, ringan, sedang, dan berat. Yang mana kalau berat itu memang harus ditata laksana dengan ini ya, antidepresan. Tapi kalau ringan dan sedang, terutama yang ringan, biasanya akan diatur cara-cara yang bisa membantu meningkatkan mood tanpa harus minum obat. Jadi terapinya terapi non-farmakologi. Salah satu pertanda dia mengalami depresi ringan ya ini, sulit tidur atau nafsu makannya menurun. Nafsu makan tidak harus menurun ya, bisa juga meningkat. Anda mungkin kadang melihat, si A kok kalau ada masalah atau orang tua saya kok ada masalah, tambah banyak makannya misalnya ya. Ya, itu juga bisa meningkat nafsu makannya. Karena orang depresi itu ada penurunan kognitif dan penurunan energi. Lemas, mau beraktivitas tidak bisa, gampang pingsan misalnya ya. Karena itu tadi nafsu makannya juga tidak teratur. Seringkali juga muncul perasaan bersalah karena dia jadi kelasnya itu begini, karena kehadirannya maka tim futsalnya tidak bisa menang, tidak bisa latihan, tidak bisa gini dan seterusnya. Merasa tidak berharga akhirnya
tidak sungkan atau tidak segan-segan untuk mengakhiri hidupnya ya. Jadi muncul keinginan bunuh diri. Kalau kita lihat selanjutnya, bagaimana sih kurang lebih perjalanan neurotransmitter serotonin dan norepinefrin di dalam otak kita, dalam saraf pusat, sehingga seseorang kok akhirnya mengalami atau tidak mengalami depresi. Tadi kan katanya serotoninnya berkurang ya, menurun. Begitu juga dengan katekolamin, dalam hal ini norepinefrin. Jadi ada dua jalur. Ada noradrenergik dan serotonergik. Jalur serotonergik nanti bertanggung jawab terhadap rilis serotonin atau 5-hidroksitriptamin ya. Sedangkan jalur noradrenergik nanti bertanggung jawab terhadap rilis epinefrin, norepinefrin. Dalam hal ini norepinefrin kalau lebih banyak aktivitas berkaitan dengan mood. Kita lihat berawal dari triptofan untuk serotonergik, sedangkan pada noradrenergik tirosin. Anda sudah pernah belajar dari yang anti Parkinson, jadi tahu ya, awalnya dari tirosin dulu senyawanya, sebelum akhirnya lewat bantuan enzim kalau pada serotonergik, triptofan lewat triptofan hidroksilase, tirosin lewat tirosin hidroksilase. Lalu akhirnya berubah atau diubah menjadi serotonin dan norepinefrin. Nah, serotonin dan norepinefrin ini selanjutnya ada enzim, kalau Anda masih ingat pada anti Parkinson ya, ada enzim namanya monoamin oksidase. Nah, ini sebenarnya kurang bagus kehadirannya dia. Sebenarnya kalau orang depresi tidak ada kaitan langsung antara depresi dengan peran dari si monoamin oksidase. Tetapi ternyata setelah diamati dan diteliti, kalau dihambat aktivitasnya, itu bisa meningkat mood ataupun ketertarikan, motivasi semangat dari seorang pasien depresi, begitu ya. Jadi si serotonin ini, kalau ada serotonin dan norepinefrin, kalau ada MAO atau monoamin oksidase, dia akan diubah menjadi metabolit, begitu ya. Sama seperti anti Parkinson, apakah kalau sudah diubah jadi metabolit dia lalu aktif? Tidak, gitu ya. Jadi setelah berubah jadi metabolit, ini saya gambarkan, saya animasikan sebagai bentuk kotak-kotak, padahal umumnya neurotransmitter kan bulat ya. Kalau sudah kotak, apakah dia aktif? Tidak bisa. Jadi yang masih aktif adalah yang lalu tidak diubah oleh monoamin oksidase. Jadi serotoninnya tetap ada ini ya, tapi tinggal dalam vesikel menunggu waktu yang tepat untuk dirilis. Demikian juga norepinefrin tinggal dalam vesikel menunggu waktu yang tepat untuk dirilis. Pada waktunya dia akan dirilis dari presinaps. Setelah dirilis pada di area sinaps ini, celah sinaps, dia segera akan berikatan dengan reseptornya ya. Di sini ada reseptor dari serotonin. Bisa di sini 5HT2 ya, ini 5HT1A, 1B, ini juga ada reseptor serotonin. Dia berikatan, segera setelah berikatan dia akan kembali di uptake atau diambil kembali. Jadi kita lihat panahnya masuk lagi ya. Di reuptake atau peristiwa reuptake itu diambil kembali supaya nanti dia dihancurkan, degradasi untuk diproduksi kembali, dalam tanda kutip ya, dihasilkan lagi. Seperti itu. Nah, kalau dia sudah di reuptake, maka tidak lagi ada cukup atau tidak lagi ada serotonin. Saya gambarkan di sini kosong ya, maksudnya ya sudah, dia akan diproduksi kembali untuk dirilis kalau ada waktunya, pada waktu yang tepat atau pada waktu yang sesuai. Yang menjadi masalah kalau tadi ya, si serotonin dan norepinefrin ini segera saja diubah menjadi metabolit oleh MAO. MAO ini ada dua sebenarnya ya, monoamin oksidase, ada yang A, ada yang B. Kalau yang untuk serotonin dan norepinefrin ini memang lebih spesifiknya yang MAO A. Kalau tidak di metabolisme menjadi metabolit kan dia lalu lanjut untuk menjadi serotonin dan norepinefrin yang akan dirilis gitu ya. Masalahnya kalau lebih banyak yang di metabolisme lalu sedikit serotoninnya, sudah sedikit segera diambil kembali begitu ya. Apa saja obat-obat yang bekerja sebagai antidepresan dan seperti apa mekanisme kerjanya. Jadi kita akan membahas 5 golongan obat yang adalah antidepresan. Nanti Anda silakan perhatikan berkaitan dengan mekanisme kerjanya. Saya buatkan
tanda ataupun gambar yang warnanya sama dengan kotak golongan obatnya. Nanti Anda perhatikan dari gambar ini yang mana adalah wajar proses atau perjalanan ya rilisnya serotonin dan norepinefrin. Tetapi kalau pada orang normal berkurang serotonin dan norepinefrinnya. Nah, pada obat-obat antidepresan untuk yang pertama kita lihat. Nah, selective serotonin reuptake inhibitor. Begitu saya mainkan animasi untuk kotak obat ini, yang muncul juga adalah tanda X di sini. Jadi dia bekerja sesuai dengan nama golongan obatnya, menghambat, ini ya inhibitors, jadi dia melakukan inhibisi penghambatan terhadap serotonin reuptake atau peristiwa ambilan kembali, diambilnya kembali serotonin. Sehingga nanti dia posisinya kurang lebih akan bekerja di sini. Dia menonaktifkan atau menghambat SERT, serotonin transporter. Serotonin transporter ini tugasnya adalah menarik kembali atau mengambil kembali serotonin yang sudah dirilis pada celah sinaps gitu ya. Nah, masalahnya kalau dia ambil terlalu banyak atau terlalu cepat kan jadi kurang di sini ya. Sehingga ini dia obatnya bekerja menghambat atau melakukan inhibisi pada serotonin transporter sesuai dengan golongan obatnya. Untuk Anda ketahui pada penggunaan obat-obat antidepresan di klinis sekarang ya, maksudnya pada umumnya di rumah sakit ataupun di komunitas, itu sekarang banyak yang diresepkan bukan semuanya, sebagian besar dari obat-obat golongan SSRI ini. Jadi dia masih lebih banyak penggunaannya untuk saat ini sebagai terapi antidepresan. Mengapa? Ya karena harganya relatif lebih murah, hampir semua sudah ada bentuk generiknya ya, kecuali escitalopram ini memang mahal, dia agak baru juga. Kemudian dia tolerabilitasnya terhadap si pasien yang menggunakan obatnya itu lebih rendah, lebih bagus gitu ya. Dibandingkan obat lain itu tolerabilitasnya lebih tinggi. Kemudian efek samping dari golongan SSRI ini relatif lebih aman. Beda dengan golongan lain yang bahkan kalau berlebih penggunaannya bisa menyebabkan efek letal pada pasiennya. Begitu. Untuk fluoxetine, sertralin, citalopram, escitalopram, 4 yang awal ini dia senyawa ada isomernya dalam bentuk racemic, jadi dia ada aktivitas optik ya. Kalau untuk 2 yang terakhir ini paroxetine dan fluvoxamine tidak aktif secara optik. Fluoxetine ini yang pertama kali ditemukan. Jadi sebelum ada SSRI, antidepresan yang banyak digunakan itu yang antidepresan namanya golongan trisiklik atau trisiklik antidepresan. Tetapi setelah hadir tahun 1988 ya kurang lebih itu fluoxetine pertama ditemukan dan dirilis, maka yang TCA atau trisiklik antidepresan mulai turun penggunaannya ya. Nanti silakan dibaca obat-obat yang saya cetak tebal ini yang seharusnya Anda siapkan untuk indikasi dosis, efek samping, penggunaan, dan toksisitasnya seperti biasa. Ya, kita lihat untuk golongan yang kedua, itu begitu saya klik animasinya, munculnya X-nya ada 2. Yang tadi sudah hilang ya, yang warna hijau. Diganti dengan yang coklat ini. Tapi yang coklat ini menghambat di 2 tempat ternyata, di serotonin transporter dan juga di norepinefrin transporter. Jadi di SERT dan NET di sini ya. Golongan besarnya namanya selective serotonin norepinefrin reuptake inhibitors. Selective serotonin norepinefrin reuptake inhibitors, SSNRI. Tetapi SSNRI ini ada 2 macam lagi subgolongan di dalamnya, yaitu SNRI, ya yang ini, SNRI, serotonin norepinefrin reuptake inhibitors, dan yang satunya adalah antidepresan trisiklik atau yang tadi saya sudah contohkan di penjelasan SSRI, karena sebelum ada SSRI ini antidepresan trisiklik ini yang banyak digunakan ya. Nah, karena mereka subgolongan pada golongan yang sama, golongan selektif SNRI, maka sesuai dengan namanya ya, kedua antidepresan ini mekanisme kerjanya sama, aktivitas kerjanya sama, yaitu dia menghambat atau menginhibisi pada serotonin transporter
maupun norepinefrin transporter yang ada di sini, gitu ya. Ini penggunaan obatnya kalau SNRI itu ada venlafaxine, venlafaxine, duloxetine, dan milnacipran. Milnacipran ini sebenarnya belakangan baru digunakan sebagai antidepresan. Dia ditemukan dan dirilis sebagai obat pada sakit fibromialgia. Nanti ada lihat kalau belum paham apa itu fibromialgia gitu ya. Tapi belakangan dia punya efek antidepresan dan juga golongannya, strukturnya juga mirip dengan kelompok yang ini dan aktivitasnya menghambat di SERT dan NET, maka dia masuk golongan ini gitu ya. Desvenlafaxine ini metabolit dari venlafaxine. Jadi ada satu gugus yang kurang atau berkurang metilnya, diganti dengan H menjadi akhirnya dia jadi alkohol, nanti ya OH, itu namanya desvenlafaxine. Tetapi kerjanya ya mirip. Sebenarnya meskipun berubah satu atau dikurangi metilnya, itu kadang-kadang efeknya bisa berbeda gitu ya, atau efek sampingnya yang berbeda. Entah lebih ringan atau aktivitas tertentunya lebih kuat. Jadi ini venlafaxine, desvenlafaxine, dan duloxetine Anda bisa cari lengkap untuk informasi obatnya. Kemudian antidepresan trisiklik, kalau untuk antidepresan trisiklik sebenarnya sama juga aktivitasnya, menghambat di serotonin transporter dan norepinefrin transporter. Hanya bedanya di mana? Bedanya adalah secara struktur kimia dia modelnya ada 3 siklik gitu ya. Trisiklik, sehingga namanya antidepresan trisiklik. Karena yang ini ada yang bisiklik, ada yang bukan. Kalau saya tidak keliru, duloxetine atau milnacipran itu dia trisiklik. Tapi bukan trisiklik yang sama atau cocok dengan sifat dari antidepresan trisiklik, sehingga dia masuknya golongan yang ini, SNRI, gitu ya. Kalau yang ini antidepresan trisiklik itu yang pertama sekali itu ada imipramin. Dan dia banyak digunakan sebelum akhirnya ketemu SSRI ini ya. Imipramin ini ada desimipramin, ada amitriptilin, ada nortriptilin, ada doxepin. Yang saya cetak tebal imipramin, amitriptilin, dan nortriptilin. Desimipramin ini dia sama seperti desvenlafaxine. Dia model metabolit dari obat yang sebelumnya. Dia metabolit dari imipramin, desimipramin ini. Jadi dia kehilangan satu gugus metil gitu ya. Tapi dengan berkurangnya metil digantikan dengan H tadi, ternyata aktivitas hambatannya itu agak sedikit berbeda. Jadi dia seharusnya bisa SERT dan NET, tapi kalau pada desimipramin dia cenderung lebih kuat atau lebih poten pada menghambat NET-nya dibandingkan SERT-nya. Kemudian dia tidak ada efek atau aktivitas antikolinergik, sedangkan imipramin itu aktivitas antikolinergiknya kuat gitu ya. Nanti Anda kalau lupa aktivitas kolinergik, adrenergik, nanti Anda bisa lihat lagi di catatan-catatan sebelumnya ya. Amitriptilin ini juga cukup banyak sekali penggunaannya. Akhir-akhir ini malah lebih banyak penggunaannya bukan sebagai antidepresan, tetapi sebagai anti nyeri saraf biasanya ya. Jadi ada pasien-pasien penyakit kronis tertentu mengalami nyeri saraf, bisa juga diresepkan amitriptilin. Ya, untuk golongan yang ketiga, ini mirip sekali dengan antidepresan trisiklik, tetapi dari segi struktur berbeda ya, namanya antidepresan unisiklik dan tetrasiklik. Anda lihat dari animasi yang Ibu klik tadi, selain muncul kotak obatnya, ini ada tanda X pada SERT dan NET. Jadi bedanya apa Bu? Dengan yang trisiklik kan sama tuh, trisiklik kan subgolongan dari selektif SNRI. Artinya dia menghambat di SERT, serotonin transporter, dan di NET, norepinefrin transporter. Yang beda adalah dia ternyata bisa menghambat atau melakukan inhibisi pada SERT dan NET keduanya. Bisa juga salah satunya, jadi hanya norepinefrin transporter atau hanya serotonin transporter. Gitu ya. Selain itu perbedaan cincin yang 1 dan 4 ini, tetra 4 cincin, noni 1 cincin, bedanya dengan trisiklik yang 3 cincin, adalah efek samping yang dihasilkan gitu ya. Berbeda, relatif lebih aman dibandingkan trisiklik antidepresan. Karena trisiklik antidepresan bahkan bisa menyebabkan kerugian pada pasiennya gitu ya. Kemudian tolerabilitasnya juga tinggi.
Kalau pada yang tetrasiklik ini yang paling sering digunakan juga itu bupropion dan dia efeknya mirip seperti amfetamin. Amfetamin itu dia stimulan SSP. Jadi dia meningkatkan aktivitas listrik pada sistem saraf pusat. Biasanya kalau ada atlet atau artis digunakan untuk ya menjaga semangat mereka supaya tetap aktif ya, kemudian menekan nafsu makan juga si amfetamin. Nah, bupropion ini efeknya mirip dengan amfetamin itu gitu ya. Nanti Anda lihat bupropion, mirtazapin, dan maprotilin yang paling sering digunakan, nanti dicari dosis, bagaimana penggunaannya, efek samping, toksisitas, dan lain-lain seperti biasanya. Berikutnya ada golongan yang keempat. Anda lihat itu ada antagonis 5-HT2 atau antagonis serotonin, dan biasanya golongan ini disebut dengan fenilpiperasin, ini berkaitan dengan metabolitnya karena trazodon dan nevazodon, dua obat dari golongan antagonis serotonin ini, dia metabolitnya klorfenilpiperasin. Jadi dia sering juga disebut dengan golongan fenilpiperasin. Atau dia juga sering disebut dengan istilah golongan SARI. SARI itu serotonin antagonis reuptake inhibitors. Serotonin antagonis reuptake inhibitors. Mengapa begitu? Karena di sini Anda lihat, dia bisa di serotonin reuptake, di sini ya, di SERT, dia hambat, atau dia menghambat pada reseptor serotoninnya. Dia melakukan aktivitas antagonis pada reseptor serotonin presinaps, yang presinaps ya, yang di sini. Itu reseptor antagonis yang dihambat adalah reseptor serotonin 2 atau 5-HT2, 2A dan 2B gitu ya. Sebenarnya mekanisme kerjanya secara spesifik itu masih belum jelas. Tetapi karena dia ternyata bisa menghambat aktivitas reseptor serotonin presinap dan juga reseptor serotonin transporter ini ya, SERT, maka dia disebut atau dikelompokkan dalam golongan yang berbeda. Karena kalau yang SERT saja itu kan tadi di SSRI ya, tapi ini ada aktivitas lain menghambat di reseptor presinap dari serotonin. Jadi dia golongannya berbeda, golongan SARI atau antagonis 5-HT2. Obatnya ada dua, trazodon dan nevazodon, tetapi nevazodon sudah lama sekali ditinggalkan. Mereka termasuk baru sih tahun 90-an, tapi tahun 2001 itu nevazodon mendapatkan black box dari FDA ya, karena efek samping pada heparnya tuh merugikan, banyak yang terganggu, bahkan dia bisa menyebabkan gagal liver, bahkan kematian. Jadi sudah banyak yang meninggalkan penggunaannya. Tapi kalau trazodon bukan hanya digunakan sebagai antidepresan, juga digunakan sebagai hipnotikum. Gitu ya. Nanti Anda bisa lihat bedanya bagaimana dosis untuk antidepresan dan hipnotikumnya. Yang terakhir, golongan inhibitor monoamin oksidase. Nah, ini lebih mudah sesuai dengan namanya, dia menghambat enzim MAO. Secara spesifik bisa MAO A saja atau ada beberapa yang MAO A dan MAO B gitu ya. Nah, kalau dihambat MAO-nya kan dia tidak mengubah serotonin dan norepinefrin menjadi metabolit ya. Sehingga serotonin dan norepinefrin akan tersedia lebih banyak untuk dirilis di celah sinaps. Obatnya ada 5 yang saya catat di sini, phenelsin, isokarboxaid, itu keduanya termasuk dalam struktur hidrasin. Sedangkan yang tranilsipromin, selegilin, dan moclobemid ini strukturnya non-hidrasin. Bedanya apa hidrasin dan non-hidrasin Anda bisa baca sendiri pada pustakanya. Nanti yang dicari dosis, kemudian penggunaan, efek samping dan toksisitasnya yang saya cetak tebal ya, phenelsin, isokarboxaid, selegilin, dan moclobemid. Tapi yang paling sering sekarang ini selegilin. Yang perlu Anda ketahui juga, obat-obat antidepresan ini sebenarnya ya, pada prakteknya bukan hanya digunakan untuk depresi. Tadi saya bilang, saya sudah sempat jelaskan, ada yang bisa digunakan sebagai anti nyeri untuk saraf ya, terapi-terapi neuropati, atau ada juga yang bisa digunakan untuk PTSD, ya, post traumatic syndrome. Kemudian ada yang bisa digunakan pada pasien yang sulit tidur, ya, ambil efek hipnotikumnya. Ada juga yang digunakan untuk pasien OCD, bahkan obsessive compulsive disorder. Jadi silakan dibaca-baca lagi. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Ya, untuk antidepresan, intinya ada 5 golongan ya. Golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI hanya menghambat di SERT. Golongan selektif SNRI
dia bisa di dua, baik serotonin maupun norepinefrin reuptake inhibitorsnya, sehingga dia punya subgolongannya ada dua ya, SNRI dan antidepresan trisiklik. Kemudian golongan yang ketiga, karena strukturnya berbeda, ada namanya golongan antidepresan tetrasiklik dan unisiklik. Kemudian ini juga dia kerjanya mirip yang trisiklik ya, bisa di SERT atau NET, bisa di dua-duanya atau di salah satu dari SERT dan NET dihambatnya ya. Kemudian golongan keempat, golongan SARI, serotonin antagonis reuptake inhibitor. Dia bukan hanya menghambat di SERT, karena itu tugasnya SSRI, tapi juga dia ternyata punya efek antagonis pada reseptor serotonin presinaps, gitu ya. Yang terakhir ada inhibitor MAO. Baik. Ya, saya pikir itu saja. Kalau Anda ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di pertemuan berikutnya atau di ruangan Ibu. Terima kasih, selamat pagi.